Jadi dari juara 2, terus kamu tiba-tiba direvisi kamu jadi juara 4. Bener, kayak gitu. Sedangkan yang juara 4 kan disebutin di awal nih. Setelah nomor 5 disebutin, juara 2 disebutin, loh harusnya juri yang lihat kita semua pas ke stage itu harusnya ngeh dong. Nah, saya akhirnya merasa dicurangi. Oke guys, kali ini kita udah ada 2 tamu ya. Ini hari ini spesial karena ini urgent dan mungkin karena kejadiannya masih baru fresh dan masih hangat, jadi mungkin kita harus segera angkat ini. Dan di sebelah saya ini ada Dimas Prayogo dan juga ada Mas Andi Gepeng. Nah, mungkin kalau Andi Gepeng teman-teman udah tahu karena dia pernah tampil di podcast sebelumnya sebagai barista terbacot di Kediri. Terus kakean cocot, songong ya kan. Ya tapi ya lumayan lah, masih ada isinya dikit Peng ya kan. Nah, terus kemudian Dimas Prayogo dia ini adalah barista dari Kediri. Yang kemarin, tepatnya hari Minggu kemarin tanggal berapa ya? 27. Tanggal 27 dia mengikuti kompetisi di Surabaya, kompetisi latte art, tepatnya latte art throwdown, dan kemudian di finalnya ada stage performance ya. Terus kemudian tadi siang saya dapat cerita dari Gepeng, katanya Mas Dimas ini komplain katanya merasa dicurangi. Nah, ini ceritanya dari Gepeng nih. Saya kaget, ngapain dicurangi? Karena gini, di sana di kompetisi itu terus terang itu ada juri-juri di sana, dan juri-juri itu teman-teman saya semua. Dan mereka pun juga udah tercertified ya, ada yang udah certified ICE dan juga udah yang berpengalaman juri ICE League, dan harusnya kompetisi itu bisa berjalan dengan cukup baik dan cukup fair. Nah, kalau gitu kita akan coba tanyakan sama Mas Dimas sebenarnya kejadiannya itu kayak gimana. Itu loh Mas. Ya, jadi mungkin yang perlu saya tanyakan dulu nih, itu kompetisinya itu kayak gimana dulu sih? Kompetisi itu Iki buat ngomongnya di sini. Oke, ya. baik. Sorry. Ya, baru pertama podcast. Enggak apa-apa. Okay, agak baik. Deketin aja. Oke, baik. Jadi si kompetisi itu diawali dengan virtual akun virtual latte art competition. Virtual latte art dulu. Jadi buat menyaring dari 100 lebih peserta di virtualin dulu sampai kesaring 40 orang. 40 orang peserta akhirnya yang berangkat ke Surabaya. Oke. Untuk lomba throwdown sama score sheet ada 4 babak berarti. 3 throwdown dan terakhir final 5 orang score sheet. Oke, berarti babak pertamanya awalnya adalah throwdown dulu. Kemudian diambil 5 orang untuk di final. Oke, terus 5 orang di final. Jadi gimana ya? Ya udah throwdown, kita jalan kan sampai penentuan pengumuman apa namanya? Pengumuman pemenang juara. Dari agak deketin, Mas. Pengumuman juara dari yang nomor 5 dulu kita disebutin sama MC. Ke 5, 4, terus ke nomor 3, terus 2 ke juara pertama. Nah, yang aku ngobrol ke Mas Gepeng itu, yang permasalahan intinya. Benar, kamu masuk final ini? Iya, masuk final saya. Kamu masuk final, terus ketika diumumin juaranya? Aku menerima hadiah. Kamu nomor berapa? Nomor 2. Kamu juara 2? Pas di stage itu penerimaan hadiah saya juara 2. Terus? Setelah pengumuman juara, udah, terus selesai nih pengumuman juara di stage, di atas, terus turun nih teman-teman yang juara 1-5 itu turun semua. Mungkin buat selebrasi lah kita ya, selebrasi, terus buat story, buat video, buat foto kayak gitu. Bentar ya, sorry. Peng ceklono ya, Peng. Jadi dia gak terus ngenang ini. Oke, baik. Setelah selang mungkin 15 menit,
Heeh. Dari tim LO sama ada 2 juri nyamperin ke kita. Jadi tiba-tiba ada pengumuman, sorry mas, ini yang juara 2, 3, 4 itu ada penyebutan nama yang salah pas di panggung gitu. Oke. Bisa merapat ke sini buat kita ngobrol gitu. Setelah ngobrol ternyata kesalahannya katanya ada di MC yang menyebutin nama. Ya, oke. MC menyebutin nama yang harusnya juara 2 itu ada di nomor pas di state itu diumumin juara 4 kayak gitu. Harusnya yang 2 itu nomor 4. Nomor 4 kayak gitu. No, yang nomor 4 yang nomor 3 itu harusnya kayak gitu lah. Pokoknya intinya kita fokus ke kamu aja dulu. Okay. Ya kan? Kamu dari juara 2 terus kamu tiba-tiba direvisi kamu jadi juara 4. Bener, kayak gitu. Otomatis nggak dapat hadiah dong. Otomatis nggak dapat hadiah. Dapat merchandise sih dari sana. Terus yang harusnya udah dapat juara terus ada uang juga hadiahnya yang cukup besar. Itu yang aku harapin juga dari si lomba itu, jujur aja. Tiba-tiba diganti nih juara 4. Ya otomatis aku kayak pembelaan diri aja ya, kok sampai bisa ini acara sebesar ini kayak gitu. Acara sebesar ini dengan juri-juri seperti itu Pak. Juri nasional menurutku yang cukup terpandang di dunia kopi. Sampai kesalahan fatal kayak gini kan aku perlu tanya banget nih kayak gitu sih. Perlu ditanya. Memang kamu pasti punya hak buat nanya. Bener. Terus akhirnya? Aku tanya Pak, maksudnya kayak kok sampai ada penyebutan nama yang salah itu miskomunikasinya antar gimana gitu. Terus udah jelas nih score sheet ya kan. Score sheet kan kita si juri itu pasti nulis kan Pak dari nilai-nilai per artnya kayak gitu kan. Udah jelas gitu, ada tulisannya gitu. Terus tulisan angka apalagi Pak. Dari 1, 2, 3 aja kan udah tahu dia siapa yang paling banyak ya kan. Kayak gitu aku tanyain kayak gitu. Tadi nggak tahu Mas tadi karena tergesa-gesa alasannya kayak gitu. Tergesa-gesa pas aku ngobrol ke LO terus LO nyampein ke MC itu ada kesalahan miskomunikasi mungkin kayak gitu. Terus Habis miskom dia bilang miskom gitu. Sampai seperti itu ya Pak. Maksudnya ini kan udah jelas nih Pak. Terus apalagi dari ke-5 juara itu saya pahamnya yang juara 4 orang Surabaya pastinya kenal dengan orang-orang juri-juri yang Surabaya itu Pak. Belum tentu juga. Oke, terus. Tapi nggak mau, kan ini asumsi berarti. Iya, asumsi. Ini asumsi kamu ya. Asumsi aja gitu sih. Terus? Sedangkan yang juara 4 kan disebutin di awal nih. Setelah nomor 5 disebutin, juara 2 disebutin. Loh, harusnya juri yang lihat kita semua pas ke stage itu harusnya ngeh dong dari awal kayak connect. Ini ada salah penyebutan nama nih dari awal gitu. Harusnya sih ini juara 2 apa juara 3 gitu. Kok itu sih yang aku tanyain. Harusnya itu dilakukan di stage. Harusnya, menurut kamu gitu. Ya, harusnya udah connect di stage langsung aja diganti kayak gitu lebih fair sih kayaknya daripada udah penerimaan hadiah, udah foto segala macam semua kita udah selebrasi seneng-seneng nih tiba-tiba kayak gitu apa? Diganti. Ada revisi. Ada revisi kayak gitu sih Pak. Oke, jadi kurang lebih kejadiannya kayak gitu. Nah, terus yang kamu keluhkan itu apanya? Yang saya keluhkan, kamu komplain itu di mananya? Di itu Pak. Miskomunikasi antara juri sama LO terus ke MC itu loh Pak. Kayak gitu sih. Itu lebih ke situ sih Pak. Nah, ketika kamu dipanggil untuk diklarifikasi, kamu udah lihat belum seharusnya yang jadi juara siapa? Dari skor-skornya kamu lihat nggak? Oh iya, saya lihat kertas data-datanya itu. Itu pun saya nggak komplain, maksudnya keputusan juri pun juga mutlak saya paham. Nilaimu memang harusnya itu di juara 2 atau memang benar kamu di juara 4? Benar di juara 4. Oh memang kamu udah lihat secara skor kamu memang
Kamu harusnya juara 4, harusnya bukan juara 2 ya. Bukan juara 2. Itu. Oke. Berarti itu dari situ kamu sebetulnya udah terima. Udah terima apa, Pak? Kamu nggak masalah dong itu. Kalau itu nggak masalah skor gitu aku nggak masalah. Kamu nggak masalah di Yang skornya. aku masalahin itu ketika udah naik ke stage penerimaan hadiah, foto dan lain sebagainya sama para juri-juri ya kan pastinya. Selesai baru diobrolin lagi kayak gitu. Oke, direvisi lagi. Terus tadi siang itu kan Gepeng nunjukin saya dari chatmu ini ada ini ya, Peng ya, foto catatan yang dipakai buat MC itu ya. Oh ya, ada. Iya kan? Iya benar. Nah, itu dari situ kan sebetulnya catatannya itu kalau dari yang saya lihat catatannya itu udah benar. Iya benar. Iya kan? Benar, Pak. Harusnya yang dibacain adalah juara satunya mana, ya kan? Nah, so jadi ini kalau dari yang saya baca ini 1, 2, 3, 4, 5 urutan sampai ke bawah ini adalah urutan peserta. Ya, nah, terus di sebelah kanan dikasih tanda yang mana juara 1, juara 2, juara 3 sama favorit 1 sama favorit 2. Benar. Intinya juara 4 sama 5-nya di sini udah jelas nih. Berarti ini yang dipegang sama si MC-nya. Si MC, ini yang dipegang sama si MC-nya. Nah, berarti ketika pembacaan ini, berarti yang memang salah baca adalah si MC. MC-nya. Si MC. Nah, dari yang MC bacain, terus kamu lihat itu buktinya bahwa memang itu kertasnya sebetulnya catatannya nggak salah, tapi MC yang membacakan salah. Iya, ini kamu bisa terima nggak? Kalau setelah dikirim ini kemarin tadi pagi ini dikirimnya kalau nggak salah, kalau nggak semalam aku baru terima, maksudnya emang berarti kesalahan si MC kayak gitu sih. Cuma yang aku sesali ya tetap yang ada di stage itu sih Pak, jadi kayak gimana gitu. Iya. Ya saya paham karena memang udah dipanggil, kita udah senang, udah selebrasi, ya kan? Bener. Udah sampai turun di panggung, udah di bawah panggung, udah foto-foto, terus tahu-tahu direvisi. Direvisi. Itu rasanya pasti gelo. Gelo, Pak. Ya kan? Iya benar. Tapi dari sini sebetulnya kamu mengakui nggak bahwa itu sebetulnya memang kesalahannya itu dari MC-nya? Menurutku bukan hanya MC sih. Bukan hanya MC? Bukan hanya MC, pastinya bukan hanya MC. Karena MC pun harusnya ada obrolan sebelumnya dari LO yang lebih jelasnya. Kayak gitu sih Pak. Kalau dari urutan tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 itu nama-namanya kenapa nggak disebutin yang juara 1 ini nih ada nomornya sama favoritnya kayak gitu. Ya. Kayak gitu sih Pak. Ya kan udah ditulis di situ. Udah ditulis. Nah, kenapa itu nggak diobrolin kayak gitu sih Pak? Sampai si MC sampai nggak paham kayak gitu. Kalau dari yang sepengalaman saya nih, memang sometimes MC itu problem, ya kan? Oh ya. Kita juga ngalamin lah, baik yang di Pasuruan MC-nya juga problem. Dan itu problemnya lebih parah ya. Problemnya malah lebih parah yang kemarin itu. Ya. Susah itu. Kita kasih Gepeng ngomong dikit lah ya. Oke. Lebih parah dan hampir sama? Enggak, beda kasus. Kita nggak mau bahas itulah, karena itu udah lewat, udah clear lah. Cuman jadi gini, kadang MC itu walaupun kita udah briefing, sometimes dia bisa salah. Karena kadang kayak bacain pengumuman, bacain urutan atau apa, itu memang dia bisa miss. Cuman kan ya memang yang disesalkan kan yang berarti yang kamu nggak terimanya adalah ketika udah diumumin di panggung, kenapa kok panitia yang paham ini atau juri-juri yang sebelumnya paham ini kok dia nggak langsung jump in untuk revisi, itu kan? Oke. Saya di sini nggak ngebela siapa-siapa ya, saya cuman mencoba melihat dari apa yang pernah saya alami. Terus kemudian dengan kondisi seperti itu gimana. Nah, kan kamu tadi bilang bahwa harusnya ini juri ini kan yang nulis nilainya, nulis skornya, totalnya semua, dia yang ngasih urutan gini-gini. Terus harusnya kan ketika dibacain ini tahu dong. Kok nggak sesuai urutan. Nah, kalau dari pengalaman saya, kadang kita nggak seingat itu. Jadi ketika saya jadi headset, saya tulis semua, saya tentukan, oh ini juara satunya, ini nanti yang akan dikasih ke MC-nya ya. Nah,
kadang kita itu udah nggak inget, ini yang nama ini orangnya yang mana. Oke. Orang yang ini, nama ini, dan ketika diumumin itu kita kadang, oh iya ya, oh ternyata yang ini ya yang juara ya. Kadang kita nggak inget, karena peserta itu banyak, dan ketika kita udah begitu selesai di stage, kita masuk ke panggung, kita fokus kita itu ingatnya itu ya berusaha memorinya itu ke patternnya. Pattern kita nulisnya jangan sampai salah, terus kita harus ngasih komen yang bagus, ngasih komen yang jelas dimengerti, dan kadang ini namanya siapa kan kadang gini, apalagi yang ikut itu kecuali nih ya, kalau kita di nasional ada nih, oh si Robi Firlian, terus atau mungkin yang ikut itu ada si Restu, yang nama-nama gede nih. Iya. Kita tahu nih ketika ada salah penyebutan kita langsung notice nih, loh harusnya si Robi ini nggak juara ini, kita langsung notice karena dia memang namanya udah besar dan kita semua lebih memorable dibandingkan dengan kompetisi yang ya kita bilang ini kompetisi lokal ya. Kompetisi lokal ini yang pesertanya dari beberapa daerah, ya mungkin nggak notice kamu ini namanya ini yang siapa, kamu ini siapa, dan itu kadang kalau saya lagi di situ mungkin begitu saya dengar ini, saya mungkin ngerasa ada yang janggal. Setelah itu ngerasa ada, loh kok kayaknya nggak sesuai dengan yang kita sebut ya. Kita nggak bisa langsung jump in di situ. Kita nggak berani karena kita pun juga takut salah karena kita udah ngasih ini yang benar. Nah, ketika kita cek lagi, loh ternyata ada yang miss nih. Kita cek lagi ke score sheet. Jadi mungkin itu yang butuh waktu. Kita cek lagi di score sheet, kita lihat ini udah benar atau belum. Oh iya, wah ini salah nih berarti MC-nya. Nah berarti kita harus klarifikasi. Klarifikasi setelah itu. Oke, gitu. Baik. Ini kalau dari pengalaman saya ya harusnya kayak gitu. Nah ketika kamu dijelaskan sama waktu itu yang jelasin siapa? Ada juri. Sebutin aja namanya nggak apa-apa. Oke. Dari keempat juri semua ngejelasin. Oh ngejelasin semua. Dari Vicky, Mas Vicky, terus Brian, terus Ko Vincent apa siapa ya lupa aku namanya. Christian. Yang tengah Nordic. Iya Christian. Sama yang brewok itu siapa? Ojan. Mas Ojan. Semuanya jelasin. Semua jelasin bahwa kamu jangan belakangin kamera dong, nggak sopan banget nih. Oh iya Mas. Ya santai tapi ya jangan munggungin kamera. Kamu punya sopan santun nggak ini? Ya Pen versus everybody ini. Gak usah dikasih mic, Oke, nah ketika udah dijelasin itu, dijelasin apa aja kamu sama mereka? Dijelasinnya ya kayak tadi cerita di awal Bapak, bahwa ini ada penyebutan nama juara yang salah dari 2, 3, 4. Terus saya dikasih tunjuk juga sama yang data score sheet-nya. Oke, ya terus aku ya komplainnya aku itu kenapa nggak disebutin dari awal kayak gitu. Maksudnya ini udah terlanjur nih, terlanjur penyerahan hadiah, foto dan lain sebagainya. Ya itu gitu. Yang bisa saya bantu untuk kalau ngelihat dari kondisi seperti itu kurang lebih itu yang saya bisa bantu jawab. Cuman saya kan nggak tahu, saya nggak di lokasi. Tapi kalau dengan apa yang kamu ceritain kejadian seperti itu, nah ini kemungkinan yang terjadi itu kayak gitu. Oke. Jadi kenapa kok nggak langsung disebutin ya? Mungkin ya kalau saya pun juga mungkin saya juga nggak langsung notice. Kita disebutin juara ini, kayaknya tadi bukan ini ya, kayaknya tadi bukan ini ya namanya ya. Karena kita nggak hafal. Ini si nama ini orangnya bener ini nggak? Nama ini kita nggak sehafal, nggak seingat itu. Itu. Nah terus makanya kita butuh waktu juga. Oke, kita cek dulu. Nah itu kan pasti butuh waktu nih. Ketika selesai penyerahan hadiah semua, baru kita cek nih benar atau salah nih. Itu yang mungkin yang saya akan lakuin kayak gitu. Nah tinggal keputusannya nih. Kita mau appeal, mau klarifikasi ke para pesertanya, atau kita, yaudah, toh juga nggak ada yang tahu, kita diemin aja lah biar mereka happy daripada nanti kalau kita klarifikasi nanti jadi malah ribut. Kan pilihannya bisa kayak gitu. Toh score sheet semua kita yang simpen semua kok. Dan score sheet itu yang penting ya ketika debriefing tinggal di foto-foto skornya, kadang ya orang lihat skornya sendiri-sendiri kan dia nggak tahu skor orang lain. Gitu. Kamu dikasih lihat nggak skornya yang lain? Dikasih lihat. Dari 5 finalis aku dikasih lihat semua. Dikasih lihat beneran kamu? Iya dikasih lihat semua Pak. Jadi kalau saya sih nggak bakal ngasih loh itu. Kenapa Pak? Gini. Kalau sampai waktu itu head judge-nya siapa? Vicky, Mas Vicky Raza. Vicky head judge-nya ya. Kalau sampai dikasih lihat score sheet-nya, peserta lain juga dikasih lihat ke kamu, itu mereka udah super baik ke kamu. Karena mereka pun mereka
tidak berkewajiban untuk ngasih lihat kamu skor sheet-nya orang. Kamu kalau mau lihat skor sheet-nya orang ini, kamu harus izin ke barista yang bersangkutan. Oke. Mungkin yang juara yang lain-lainnya yang udah foto, ya kamu minta aja ke dia. Wes tutup bos, genek wong. Ganggu. Oke, nah jadi itu sebetulnya nggak ada kewajiban buat kita untuk ngasih. Tapi kalau mereka udah ngasih ke kamu, berarti itu udah sangat-sangat baik banget supaya nunjukin kamu ini loh, kamu biar paham, biar kamu nggak salah paham tentang skornya. Kayak gitu. Kalau saya jadi head judge sih, saya sih nggak mau ngasih. Ya kamu kalau pengen tahu, tanya aja sama temenmu, bandingin aja sendiri. Kalau saya yang bisa kasih lihat adalah ini skor sheetmu, karena ini hakmu. Tapi saya nggak bisa kasih hak orang lain untuk kamu lihat. Gitu. Oke. Dan itu aku baru, maksudnya baru legowo lah Pak. Baru legowo setelah aku dikasih skor sheet. Dan sebelumnya itu ya cuma ngobrol aja, terus ngobrol. Aku tetap kayak, wah harusnya enggak kayak gini nih. Iya kadang gini. Terus memang si juri ngasih lembar skor sheet-nya kayak gitu. Lembar skor sheet-nya. Ya, jadi memang nggak semua itu bisa berjalan sesuai yang kita mau, ya kan. Kadang kalau ada kejadian kayak gitu ya memang dari panitia atau mau dari si juri-jurinya, panitianya yang lain juga, mereka pun juga harus ambil keputusan. Apapun yang terjadi ya mereka harus memutuskan kayak gimana. Gitu. Dan ketika mereka memutuskan klarifikasi ya memang itu yang memang harus dilakukan kayak gitu, karena berdasarkan skor. Gitu ya, mereka harus ngasih tahu nih loh, ternyata ada kesalahan ini. Memang oke, sekarang gini, kamu dari situ ketika udah dijelaskan, kamu udah menerima belum? Ketika udah dijelaskan, setelah itu akhirnya aku nerima Pak. Kamu nerima akhirnya? Iya, tapi ya tetap jujur aja dengan berat hati dong Pak. Oke, dengan berat hati. Iya. Terus apalagi ketika saya tadi dikasih lihat sama Gepeng, chatnya kamu ngechat Gepeng, ada kata-kata dicurangi. Nah, saya itu akhirnya merasa dicurangi di awal, kayak gitu sih Pak. Oh, kamu awalnya ngerasa dicurangi? Iya, ngerasa dicurangi di awal Pak. Maksudnya, kenapa nih udah maju pengumuman hadiah lagi, waduh. Tapi setelah kamu dibukakan, ya silakan. Ketika kamu udah ditunjukin fakta-faktanya, kita ngomong yang fakta aja nih ya. Kamu akhirnya bisa terima? Akhirnya bisa terima. Ya dengan data-data score sheet itu tadi sih Pak. Akhirnya bisa terima aku Pak. Oke. Kalau seumpama itu jurinya membiarkan, ya udah, juga udah diumumin kamu tetap juara 2. Kamu dapat duit dong? Dapat hadiahnya dong. Dapat hadiahnya kan? Iya. Tapi terus setelah itu entah berapa lama kemudian, ini kita berandai-andai ya. Berandai-andai. Kamu akhirnya tahu bahwa itu ada kesalahan dan harusnya kamu nomor 4 dan yang harusnya juara 2 itu bukan kamu. Itu kamu masih merasa berhak nggak jadi juara 2? Kalau akhirnya ketahuan, ya mungkin aku ngerasa nggak berhak. Tapi udah terlanjur gimana lagi Mas? Ya, oke. Gitu sih. Tapi apakah kamu mau tetap mengklaim bahwa aku juara 2 ini, kompetisi ini, padahal kamu tahu sebenarnya bukan kamu? Nah itu. Mau nggak kamu? Apakah kamu masih tetap mengklaim seperti itu? Ini dari hati nurani aja. Kalau aku kayaknya sih gimana ya? Otomatis itu bukan hasil realku berarti ya kan? Setelah ketahuan, setelah berapa lama kayak gitu baru ketahuan, akhirnya mungkin aku akan mencoba klarifikasi atau ngobrol ke orang yang harusnya juara 2 itu sih. Mas ini harus apa? Kak ini harusnya yang juara 2 sampean nih kayak gini-gini. Ya memang harusnya memang begitu. Memang harusnya kayak gitu. So berarti akhirnya ini menurutmu ada kecurangan nggak? Untuk itu gimana ya? Wah, kamu jawabnya lama berarti masih merasa dicurangi dong? Wah, masih ada sedikit rasa kecewa aja sih Pak. Kecewa, tapi merasa dicurangi nggak? Kecewa kan kamu bisa kecewa karena mungkin klarifikasinya tidak sesuai dengan yang kamu mau. Bener. Kamu berhak kecewa itu, bener. Ya kan? Tapi masih merasa dicurangi nggak? Gimana ya? Enggak sih akhirnya. Kayaknya enggak sih Pak.
Berarti masalah kecurangan clear dong? Masalah kecurangan clear. Clear ya, nggak ada Clear. yang dicurangin ya di sini ya? Iya, Kesalahan teknis aja berarti? kesalahan teknis sama miskomunikasi di awal itu Miskomunikasi. yang membuat aku kecewa. Oke, nah sometimes kejadian seperti ini di nasional pun juga pernah terjadi. Udah announcement, entah itu semifinal atau pada waktu penyisian masuk ke semifinal, pernah terjadi juga di nasional. Dan setelah itu diklarifikasi dan ada win-win solution-nya. Nah ini yang mau saya tanyakan ke kamu, apakah panitia memberikan win-win solution ataukah ngasih kamu kompensasi atau apa dari kesalahan itu? Iya. Oh ada kompensasi? Ada kompensasi dari sana. Oh kompensasinya apa? Akhirnya aku ditarik lagi buat ke belakang. Ini. Terus si salah satu juri itu bilangnya kayak gini. Ini dari uang aku pribadi, ini permintaan maaf dari aku juga, dia bilang gitu. Permintaan maaf aku dari juga sama obat mungkin kekecewaannya sampean di awal kayak gitu, dia bilang gitu. Oh ini jurinya sendiri? Iya, jurinya sendiri. Wow, jurinya sendiri ini? Jurinya sendiri. Bukan panitianya? Juri yang dari panitia itu. Oh panitianya dong? Panitia, tapi dia juga ngejuri sih. Iya, berarti tapi ketika dia memberikan kompensasi ke kamu, kan dia porsinya sebagai panitia dong, bukan sebagai juri dong? Iya harusnya. Iya. Kayak pahamku kayak gitu sih. Iya. Pahamku karena dia pertama ngejuri. Oke. Iya. Oh jadi kamu udah dikasih kompensasi sama dia? Udah ada kompensasi dari kamu terima? Sendiri. Akhirnya aku terima. Nah, kalau udah terima udah dong, clear dong? Udah clear ya. Udah clear ya. Jadi sebetulnya kalau yang tadi yang saya baca yang dari chatnya Gepeng, ada kecurangan berarti sebetulnya nggak ada, Peng. Ya, nggak ada. Terus kemudian atau juga udah dikasih kompensasi, kamu udah terima, berarti ya it's a win-win solution. Ya, win solutionnya kayak gitu. Kenapa kok tadi itu saya begitu dengar ceritanya Gepeng, biasa kalau Gepeng kan cerita kan selalu ada tambahan bumbunya, ya kan? Ada tambahan bumbu, biar seru dong. Namanya Gepeng, ya kan? Terus saya, biar berapi-api ya. Ya, saya cuma bilang ya udah kalau memang orangnya mau speak up, mau ini, ya udah di no cincong aja. Podcast aja kita lihat nih apa yang mau disampaikan. Tapi kan dari sini kan ternyata udah clear akhirnya bahwa ternyata kecurangan itu nggak ada. Memang terjadi kesalahan teknis, tapi panitia pun juga udah memberikan kompensasi dan kamu juga udah terima. Udah terima, gitu. Benar-benar. Nah, memang yang jadi isu adalah hari ini kan memang banyak juga kompetisi-kompetisi lokal daerah yang memang kadang itu kurang persiapan. Kita tahu itu. Jadi karena memang pengen dapat project, pengen bikin event, kadang akhirnya kalau seperti ini yang kayak kemarin mereka udah berani ngundang-undang juri-juri yang memang udah kompeten, harusnya itu adalah salah satu barricade supaya kompetisi ini nggak awur-awuran. Iya. Itu. Bayangkan kalau itu gini, bayangkan kalau umpama itu yang di situ itu bukan juri-juri yang kompeten. Mungkin yang penjelasan yang kamu dapat mungkin nggak sama. Atau mungkin jadinya ya, salah Yus Bene atau apa. Kayak gitu. Jadi makanya dengan adanya juri-juri seperti itu harusnya mereka lebih siap untuk bikin kompetisi ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, seperti itu. Itu. Jadi ya memang kadang kalau masih ada miss karena memang nggak pernah ada event yang benar-benar perfect 100% nggak ada. Kompetisi nasional ICE itu pun juga banyak salahnya. Tapi kan sebisa mungkin berdasarkan pengalaman kan diminimalisir terus. Kayak gitu. Gitu Mas Peng. Gimana nih berarti? Kadang memang kompetisi lokal aneh-aneh ya. Kompetisi lokal aneh-aneh. Salah satunya yang saya nggak habis pikir itu ya, ada juga kompetisi di Kediri waktu itu. Yang menang Gepeng. Wah. Nah, yang menang Mas Gepeng. Ini kompetisinya lucu. Di awal kompetisi Brewers, throwdown. Di akhirnya Soto jadi mixologist. Itu sih buat saya udah nggak masuk akal sih. Iya. Entah itu ada konspirasi di belakangnya, ataukah memang penyelenggaranya memang asal aja bikin kompetisi tanpa pengetahuan yang cukup. Karena namanya kompetisi brewing ya brewing, bukan terus kemudian jadi mixologist. Mungkin Mas Gepeng mau
mengklarifikasi karena kamu juaranya loh, Peng. Nah, Pak, Ya kompetisi yang itu siapa ya yang ngadain ya? yang ngadain Pemkap Pem, kemarin. kabupaten ya? Pemkap Kabupaten ya? kemarin. Nah itu awalnya gimana sih itu kompetisi itu? Itu Kompetisinya throwdown brewing. Trodon Brewing sih. Trodon Brewing. Kan kalau misalnya di Kediri kan ada acara Pemkot sama Pemkap itu kan. Kebetulan yang jadi apa itu? Yang jadi vendornya, panitianya asli itu kebetulan satu lokasi yang sama, satu vendor yang sama, satu vendor yang sama. Oke. Ya, satu vendor yang sama. Terus kopi yang digunakan sebenarnya ya hampir mirip-mirip sih juga. Terus habis itu yang ini emang yang terakhir kemarin emang ya agak aneh sih. Habis throwdown manual brewing itu, V60 itu. Terus tiba-tiba ada compete-nya buat mixo. Itu finalnya. Finalnya mixo. Finalnya tahu-tahu diganti mixologist. Mixologist. Tapi harus menggunakan kopi filter. Harus menggunakan kopi filter. Whatever sih sebenarnya. Ya, Oke. whatever sih itu. Terus aku juga sebenarnya ya kaget juga sih. Nah itu yang memberikan ide itu siapa? Gak tahu dari panitianya. Dari panitianya. Dari panitianya. Alasannya apa? Kok bisa tahu-tahu dirubah jadi seperti itu? Kalau saya sih nggak tahu, Pak. Kamu juga nggak dengar alasannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nah, oke, berarti hari ini battle throwdown. Nah, ketika waktu finalnya ini adalah mixologist, itu di awal itu di peraturan atau di udah tata cara kompetisinya ini udah diinfo belum? Udah diinfo. Dari awal kompetisi? Dari awal Hamin berapa ya udah? Hamin 2 ya? Dari flyernya udah. Dari flyernya udah ada sih. Oh, dari flyernya memang udah Rose-nya ada. udah ada. Oh. Rose-nya udah ada. Jadi kan otomatis kan yang compete kan udah prepare tuh, Pak. Harusnya sih kalau itu. Harusnya yang compete kan udah prepare. Jadi emang dek rules-nya itu pertama throwdown manual brew itu, terus yang terakhir babak finalnya itu pakai mixo. Oh, gitu. tapi di flyernya pun dari awal udah dikasih tahu kompetisinya memang seperti ini. Ya, jadi gini, jadi ada 3 babak. Yang pertama itu kan kualifikasi kan throwdown itu. Terus yang babak keduanya itu compulsory. Jadi skor sheet. Oke. Skor sheet. Kopinya beda juga. Kopinya udah dari sana. Nah, terus babak ketiganya yang terakhir itu pakai mixology ya, Bro. Pakai mixology. Kamu juga ikut itu. Aku ada di sana, Pak. Oh, tapi kamu nggak ikut. Oh, tapi itu memang dari awal memang udah. Jadi yang ikut tahu dong. Udah tahu. Berarti kalau seumpama ada yang ngomong, wah, di final tahu-tahu diganti suruh bikin mixo ya. Kalau itu baru salah. Oh, tapi dari awal? Dari awal udah. Kalau memang dari awal udah seperti itu ya harusnya tahu dong, udah prepare. Ya, kalau udah prepare. Ketika saya nanti masuk ke final itu harus mixologist gitu. Hamin 3 ya, Bro? Udah diinfo ya? Hamin 3 udah diinfo. Hamin 3 udah diinfo kalau misalnya peraturannya itu kayak gitu, rules-nya itu kayak gitu. Wong aku aja. Pendaftaran dibuka kapan? Pendaftaran dibuka Hamin 3 itu juga? Enggak, Hamin 7. Hamin 7 dibuka untuk? Hamin 7 dibuka. Judulnya? Kompetisinya itu macam-macam, Pak. Tiga macam. Dia ikut yang latte art. Aku yang latte art. Aku pakai yang manual brew. Terus ada cup tester. Oh. Yang terakhir cup tester gitu. Wong aku aja baru. Pokoknya flyer itu tuh flyer paling cepat deh. Kayaknya maksudnya pengumuman si flyer keluar, terus teman-teman pada daftar semua nih, kayak gitu. Ada 3 lomba di 3 hari juga. Yang pertama itu di manual brew, terus kedua latte, baru cup tester bener ya? Oh ya kalau gitu sih oke. Soalnya kalau misalnya acara pemerintahan itu enak, Pak. Tapi memang kalau acara lokal memang biasanya pengumuman pendaftaran sama acaranya kadang mepet-mepet. Iya. Soalnya banyak yang udah tahu juga kalau misalnya acaranya Pemkap sama Pemkot itu hadiahnya gede. Tanpa pendaftaran, gratis. Dan selalu ada merchandise ya, Bro. Selalu ada merchandise dari UMKM. Lah kebetulan kemarin itu merchandise-nya ya semuanya dapat, Pak. Iya. Gitu. Oke, jadi kalau memang cuman acara kompetisi lokal, sebetulnya kayak tadi saya ngomong. Kalau memang dari awal memang udah dibikin
game rules-nya seperti itu sih buat saya sih I don't mind. Yang tinggal yang mau nggak ikut kompetisi seperti itu, habis manual brewing terus disuruh jadi mixo. Ya tergantung kamu berani nggak ikut tantangan, ibaratnya kan challenge kan. Ini challenge, it's okay. Tapi yang nggak fair itu kan kalau umpama judulnya di awal adalah battle tahu-tahu mixo. Throwdown, terus nanti tahu-tahu di finalnya diganti mixo, ya wong ya sapa sing siap. Ya kayak gitu. Aku aja baru latihan hari H. Si Mixo ya. Mixonya baru baru mutusin, Mas Bro. Anak-anak tanya Pak. Anak-anak tanya. Kan biasa toh Pak, kalau misalnya mau berangkat kan, kalau misalnya di tempatku kan selalu sama-sama saling nyiapin Pak. Butuhnya apa, barengan soalnya. Kayak misalnya ada anak si A ikut kayak gitu, sama-sama nyiapin barengan. Jadi misal butuh dripper, misal butuh handy grinder, ya wes disiapin. Nah, aku juga kayak gitu kemarin itu. Jadi baru pas hari H itu baru diputusin. Terus bro aku pakai ini. Hand grinder bukan handy grinder. Ya wes. Handy itu kata sifat. Kalau hand itu kata benda. Oh iya. Itu, mono bro. Mono sih. Oh ya kalau itu nggak apa-apa sih, oke. Karena kan dari yang saya dengar itu, loh, saya kan nggak tahu ya kan. Ceritanya, oh ya udah saya cross check aja gitu. Tapi ya memang gitulah. Jadi kelemahannya kadang memang kompetisi-kompetisi daerah ini, makanya saya sih cukup happy dengan adanya Ice League. Jadi penyelenggara lokal pun juga bisa belajar gitu loh. Kalau mama di kompetisi yang memang tarafnya udah levelnya beda, itu yang mesti disiapin apa kayak gitu. Terus kemudian kalau ada masalah-masalah teknis, apa yang harus dicegati lah ibaratnya kalau mama ada masalah, solusinya seperti apa kayak gitu. Berarti ini tadi yang masalahnya Dimas udah clear ya? Udah clear. Ya, udah clear guys tadi. Udah clear guys. Akhirnya udah clear dengan itu tadi. Si panitia akhirnya juga kasih informasi lanjutan juga bahwa ternyata kesalahan ada di MC pas nyebutin kayak gitu. Enggak ngelihat si detailnya si karena kayak gitu. Saya sih tadi lihat dari fotonya itu aja, foto kertasnya itu. Ya ini sebenarnya udah harusnya diumumin, udah kelihatan juara 1, 2, 3 yang mana. Jadi dari panitianya atau dari juri-jurinya ini sebenarnya udah nggak salah. Tapi yang jadi masalah kan ketika disebutin. Ketika disebutin ini, untuk beresin masalahnya ini ketika ada kesalahan ini memang akhirnya butuh waktu. Itu, Mas. Jadi kalau mama di kompetisi, saya tahu mungkin kamu juga berharapnya ya kenapa nggak disebutin nggak diklarifikasi pada waktu di stage. Bener. Jadi kita juga nggak tensin, kita nggak malu, kita udah selebrasi. Kita udah iya sih. Bener. Tahu-tahu turun panggung ternyata kita salah lah. Iya. Itu. Udah dibuat story teman-teman kayak gitu sih makanya. Ya, tapi makanya itu aja kompetisi lokal ya. Yang kompetisi internasional aja sekelas Miss Universe itu dulu juga pernah ada salah sebut. Juaranya nomor berapa, dari negara mana yang disebutkan negara mana. Itu internasional loh. Internasional aja ada yang salah sebut. Jadi ya sebenarnya kayak gini ya dimaklumi. Tapi yang penting kan udah ada solusinya, udah ada kompensasi juga yang didapat ya it's okay lah buat saya. Ya memang toh bikin nyesek lah. Tapi yang bikin nyesek bukan berarti harusnya patternku ini lebih bagus. Enggak ya? Aku terima sih. Oh, kamu terima ya? Berarti kapasitasku masih segitu nih. Gitu. Next. Harus lebih. Nah, gitu. Itu yang ngomong sombongnya Mas Gemeng kayak gitu kan? Iya dong. memang harusnya memang seperti itu ya. Ya kita belajar dari champion-champion yang lain ya. Iya, Kita bener. belajar dari yang udah juara-juara kayak contoh kamu kalau nonton podcast saya yang sama Fakri Murad, itu dia cerita dia selama kompetisi dia nggak pernah protes sama jurinya. Dia cuma datang lihat score sheet-nya, dia foto-foto, dia say thank you sama jurinya, udah. Hasil dari score sheet ini yang dia buat evaluasi dia sendiri. Ya paling komplain sama timnya, kok kita nggak bisa ini, kok kita masih ada salah di sini. Ini yang buat bahan evaluasi. Dia nggak pernah protes, nggak pernah apa itu. Karena walaupun protes pun itu nggak akan mengubah keadaan juga gitu. Kayak ini
contoh kejadian ini ya, kamu protes, Hmm. walaupun kamu mau komplain sekeras apapun, kan harusnya diumum tadi. Ya ini ketika saya udah diumumin, ya saya harusnya yang berhak, saya juara 2. Itu nggak akan mengubah keputusan juri. Juri udah berdasarkan nilai, itu udah bener. Dari nilai ini yang dikasihkan ya, kamu sebenarnya nomor 4, ini cuma kesalahan penyebutan. Gitu ya, memang mereka harus say sorry ya, dan mereka kasih kompensasi ya gitu. Tapi balik lagi ya, sebagai kompetitor, sebagai barista, ketika kita dihadapkan situasi itu, balik lagi attitude kita gimana. Ketika kita komplain, kita ngomong, jangan sampai, usahakan nggak sampai menyinggung yang lain juga, kayak gitu. Ketika kamu komplain, tanyain aja, ngomong semua bisa diobrolin baik-baik. Gitu. Kamu ngotot nggak kemarin? Di awal ngotot. Oh, ngotot kamu di Di awal awal? ngotot, Mas. Oh, kamu komplainnya keras berarti? Yo, enggak sih, Pak. Tetap ada sopannya aku. Apalagi aku jujur ngefans banget sama salah satu juri, Mas Vicky. Sama Vicky. Vicky fansnya banyak ya. Ngefans sama Mas Vicky setelah foto. Vicky mau komplain berarti? Enggak. Oh, Mas enggak. Vicky itu cuma ngeliat kayak gini nih, Pak. Wah. Gitu. Yang juri 3 yang dari Surabaya itu yang ngobrolnya sama aku. Pas setelah pengumuman juara itu ngobrol, dia coba jelasin. Terus aku juga komplainnya tuh di awal pas, wah ini ada penyebutan nama gini. Terus aku yang, loh kan ini dari Surabaya Pak gitu, apalagi tadi Bapak ngobrol kelihatan deket dan lain sebagainya, kok nggak paham, maksudnya nggak nge dari awal, karena pas disebutin di awal di stage itu. Iya nggak bisa dong. Iya, maksudnya aku kan iya mungkin dong. orang aku dari orang yang daerah kayak gitu. Daerah mana kamu? Daerah Kediri dong. Jangan ngisi-ngisi Kediri loh ya. Aku membuat bangga Kediri. Biar cukup dia yang ngisi-ngisi aja enggak apa-apa gitu loh. Tapi kamu enggak ada ya? Kamu enggak ngisi-ngisi ya? Tuh. Ya apalagi bawa nama Kediri. Ya kan? Bawa nama Kediri. Bawa nama Kediri. Satu-satunya kemarin Kediri. Oh, cuman kamu doang yang Kediri? Yang berangkat. Karena ya cuma aku tok. Ya ini buat evaluasi lah. Jadi justru kayak gini kesempatan, apalagi kamu bisa dapat chance bagus buat dijuriin sama Vicky, sama Christian, sama yang lain, dan mereka yang udah pengalaman di bidangnya, ya ini hasil evaluasi ini, skor sheet ini kamu pakai buat berbenah nantinya. Gitu. Bener Pak. Oke. Buat pelajaran juga buat aku kan. Wah. Oh, ternyata begitu, Peng, ceritanya. Jadi kalau mau dengar dari orangnya langsung kan tahu kronologisnya gimana. Kemarin kan cerita di Kevin. Kemarin kan tak telepon, Pak. Udah tak telepon, tak dem-dem, Pak. Aku kan ya apa ya sama-sama dari Kedirinya, terus tahu-tahu dapat WA kayak gitu, pulang kerja dapat WA kayak gitu kan ya kaget, Pak. Gitu. Telepon loh, Bro. Sebelum cewekmu nelpon kan aku yang nelpon. Sabar, Bro. Terus buat telepon kamu nanya gimana, Bang? Telepon. Ya wis pokoknya dia wis cerita, wis plong kayak gitu. Apa ya? Ya wis kita kan ya sama-sama pernah compete, Pak, pernah kompetisi juga. Tapi dia memang nggak teli tadi itu cerita itu manas-manas sih. Wah, Pak, tahu nggak kemarin masalah lagi? Wah, apa nih? Ditunjukin, Pak, baca sendiri, Pak. Kenapa emang problemnya apa gitu? Ya itu orangnya ngerasa ini dicurangi gitu. Ya udahlah, suruh sinilah, kita no cincang aja lah, kita podcast ya kan. Jadi gini, yang kita takutkan itu ya kalau hal-hal kayak gini ya, itu kalau nggak segera clear, kita khawatirnya kamu nanti ketemu siapa, kamu cerita lagi, kamu keluar kemana-mana, wah kemarin saya di sini kayak gini kan, di sini kayak gini. Terus orang penerimanya beda-beda, akhirnya entah itu nanti image-nya jurinya atau image-nya penyelenggaranya semuanya jadi jelek gitu loh. Padahal ya memang mereka gini loh, nggak ada orang yang pengen bikin suatu event itu jelek.
semua kan pasti bikinnya bagus. Makanya tergantung usahanya dia seperti apa. Nah, ketika dia udah berani, udah di backup sama juri-juri yang kompeten, panitia-panitia yang kompeten, ya semua ada kesalahan, ya ayo diperbaiki gitu loh. Nah, tapi kalau mama sampai akhirnya jadi isunya keluar macam-macam, itu kan kasihan juga mereka. Mereka kan juga ibaratnya dari panitia pun, mereka juga udah kerja keras, dari para juri pun juga udah kerja keras, terus sampai mama karena kesalahpahaman kayak gini, terus nama mereka jadi jelek kan kasihan. Ya benar. Makanya juga aku kayak tanya ke kayak orang yang lebih pengalaman di kompetisi kayak Mas Gepeng dan teman-teman yang lain dari orang Surabaya juga, tak tanyain, Mbak aku tadi kejadian seperti kayak gini kayak gitu. Ya tadi ceritanya kayak tadi yang di stage, setelah itu aku turun terus dipanggil sama juri perubahan juara kayak gitu, aku ceritain semua. Ini aku harus gimana nih Mas? Gitu. Aku lebih ke sarani gimana nih Mas? Kayak gitu sih Pak. Aku jawabnya gimana bro? Sabar yo bro, kayak gitu aja sih Pak. Ya dia ngomong gitu, tapi dia manas-manasin ke yang lain. Jawaban paling megele Pak daripada yang lainnya sih Mas Gimi. Wah aku sabar Mas Peng, aku. Ya enggak apa-apa, karena hal-hal kayak gitu yang itu bikin kita belajar kan akhirnya. Bikin kita belajar, kita jadi lebih paham. Nah setidaknya kita jadi lebih dewasa. Kalau ketemu ada masalah kayak gitu lagi atau apa ya, kita menyikapinya jadi lebih baik. Dan yang penting itu adalah kita kompetisi kan tujuannya buat menang. Tujuannya buat menang, ketika kita nggak menang ya kita lihat kesalahan kita apa, di mana ya itu. Improve buat diri sendiri. Jangan coba melimpahkan kesalahan ke orang lain. Saya harusnya jadi juara 2 gara-gara jurinya salah, ya kan nggak gitu kan? Enggak gitu. Tapi sebenarnya kamu juara berapa? Nomor berapa? Juara 4. Peringkat 4 ya? Peringkat 4. Ya, bukan peringkat 2 ya? Favorit deh. Favorit maksudnya. Iya. Ya itu kan Favorit supaya kamu nggak dapat kelihatan, oh ini peringkat 4 enggak, tapi favorit 1. Favorit 1 gitu. kayak gitu sih. Nah, kenyataannya peringkat 4 lah. Iya sih. Loh, tapi at least kamu harus bangga dong. Itu dari berapa peserta? Dari 40 peserta. Dari sebelumnya 100. Oh, 100. Sebelumnya pada waktu virtual aja udah berapa? 100 lebih, Pak. Nah, lebih dari 100 orang yang mulai dari virtual sampai akhirnya kamu dapat 4 besar 40 di Surabaya, ya bukan hal yang gampang. Gitu. Itu sub-sip padahal kompornya deh. Kompor kan cerita padanya. Ini loh Pak baca. Mesti. Emang kamu sebelumnya pernah ikut di mana aja? Aku tuh paling jarang ikut kompetisi sih, Pak. Oh, paling jarang ikut kompetisi. Kayak latih aja aku baru beberapa kali dibandingkan teman-teman yang lain ya. Dibanding teman-teman yang lain kayak kompetisi-kompetisi gitu jarang. Tapi kamu strength-nya memang latte art. Iya. Memang latte art ya. Strength-nya di latte art. Kalau Mas Kevin anak apa ya? Manual bro. Manual bro. Tapi yang Mixo juara 1? Mixo juara 1 di mana, Gepeng? Mixo kan pertamanya di Kediri kan throwdown. Enggak dihitung itu. Enggak dihitung. Belum pernah juara kalau Mixo. Belum pernah juara. Kan masih baru juga tuh, Bro. Mixo-mixoan kan di Kediri masih baru. So jadi gini, Peng, kalau bisa ya kayak kamu ini kan yang udah sering ikut kompetisi, kamu kenal sana sini, kamu udah lihat banyak jenis kompetisi, setidaknya di Kediri ini kalau mama ada yang teman-teman kayak teman-teman dari selebrasi apa bikin event, bikin apa itu ya kamu harus bimbing loh, Peng. Oh iya, Pak. Kamu harus bimbing, kamu ngasih tahu ini ojo asal-asalan. Ya. Ojo juga walaupun tarkam terus kemudian finalnya dikai bin defect, ya jangan kayak gitu juga. Oh iya Pak, siap Pak. Juri ini saya ngajur Pak. Siapa? Masa kompetisi tarkam dari awal binnya wes oke, tiba-tiba final dikasih defect sama dia. Padahal bukan aku. Padahal bukan aku loh. Idenya bukan kamu toh? Bukan Pak, beneran Pak, sumpah Pak, bukan aku Pak.
Aku ya Pak ya. Idene sama idene rally apa idene sama? Nggak pernah. Oh, itu. Nggak pernah kayak gitu. Kalau misalnya aku sendiri yang ngadain, Pak Willy ya tahu sendiri lah. Aku nggak pernah bikin kayak gitu. Nggak pernah, beneran. Nggak pernah robusta juga, Pak. Jangan salah gini, kalau memang mau bawa kayak kemarin selebrasi terakhir kan bikin pakai robusta ya. Ya, Kalau mau pakai robusta, setidaknya dibikin tema. Jadi minimal ya kalau selebrasi ini kan punya Instagram, Ya. walaupun yang ikut teman-teman sendiri ya, Hmm. bikin dong flyernya atau ini kompetisi kali ini challenge-nya adalah pakai robusta. Tujuannya apa? Oh, Supaya gitu. robusta itu gini. It's okay, walaupun itu nggak proper juga untuk dibikin untuk V60. Oke. Tematik ya, jadi. Belum proper lah, maksudnya jarang banget lah kita bikin V60 pakai robusta itu nggak banyak orang bisa minum. Nggak banyak orang bisa minum, ya kan. Ya saya pun berat kalau minum robusta pakai V60 gitu loh. Tapi ya kalau kayak gitu lebih baik dibikin tema karena memang ada mission yang mau disampaikan. Missionnya biasanya itu kalau misalnya ada yang pakai robusta itu membunuh juri, Pak. Seperti itu. Membunuh juri. Ya, Tapi itu kalau misalnya misi yang kurang bagus. misi kurang bagus, Juri ki wis ora dibayar terus Ya. meh mbok pateni ya kan. Wis nang kono iki meh mbok kei mangan meh mbok pateni. ayo, ono ya. Tapi kebetulan ono bro sing compete kayak gitu ya. Dah. Alasannya sebenarnya ini bukan robusta, ternyata alasannya panitia ini tuh second crack gitu. Loh, Ini- second Ini crack tuh sama second robusta crack. ya beda. Enggak, ngomongnya panitianya gitu. Oh. Ngomongnya panitianya gitu. Pas kaping bareng nyobain kopinya. Kok robusta? Kok robusta tesnya? Kan biasa ya. Mau compete kan kaping dulu. Ini robusta kopinya. Bukan, ini ke second crack gitu. Pusi. Second crack ini. Wah, ini berat ya. Berarti ini yang nyediain bins itu mencoba untuk membohongi juri. Bukan, membohongi peserta. Oh. Membohongi peserta. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, Challenge lah. dari Dimas mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita closing dari acara kemarin ini. Dari acara kemarin ya, akhirnya tahu, maksudnya kelebihan dan kelemahan acara event-event seperti ini, yang menurut aku juga event besar, ternyata ya masih ada miskom seperti itu. Akhirnya aku juga bisa memaklumi seperti itu. Juri nggak sepaham itu kepada sama si peserta yang pengumuman peserta nggak harus kayak gitu. Ya udah Pak. Jadi ada yang mau sampaikan say sorry, say thank you sama juri sama ini. Say thank you berat buat para juri gitu ya kan. Terima kasih lah semuanya buat Iyalah. para juri. Harus Apalagi aku berbesar hati dong. apalagi aku bangga banget sama juri-juri. Maksudnya aku baru ini dijuriin sama Dan kamu bisa orang. dijuriin sama mereka itu bangga loh. Bangga aku, serius bangga. Ketemu sama idolaku juga akhirnya kayak Ya, gitu. siapa aja? Vicky. Mas Vicky. Nah, terus yang juri lainnya ingat enggak namanya? Aduh, enggak. Wah, Aduh, enggak. Sorry. Wah, Chris gak inget. Sama kok Chris inget. itu ada. Kamu tak kasih tahu dulu ya. Vicky, Mas ya Vicky. kan? Christian Mas Chris. Nordic itu, Iya. ya kan? Christian itu ownernya Nordic. Benar? Terus anaknya Ko Chris itu Ellen itu juara 2 Brewers loh. Oh iya, Runner up Brewers. yang kemarin 2022. podcast sama Mas Willy kan, bener kan? Ya. Itu kan. Terus kemudian ada Fauzan. Mas Fauzan itu yang brewok, Ha. itu ganteng, gede, gagah, legend, ganteng kan. Jan. Emang Itu dulu pernah ikut kompetisi juga tahun 2014. 2014 dia ikut. Terus kemudian dia juga konsultan, dia juga punya coffee shop Goni Coffee yang udah legend di daerah Kemang sana. Itu orang-orang hebat semua loh. Iya. Terus dari panitianya dari Brian ya. Mas Willy. Nah, Mas Brian dari Kopi Presio dia kan juga udah ngejalanin kompetisi dari mana walaupun mungkin masih banyak salah, banyak miss dari apa ya. At least dia belajar ya. Kalau lihat dari kompetisi yang ini komplainnya cuma masalah itu maksudnya problemnya cuma masalah
di stage seperti itu ya harusnya sebelumnya udah lancar, nggak ada masalah. Ya cuman memang akhirnya di waktu pengumuman aja bermasalah. Ya, buat saya sih ya bisa dibilang gede, bisa dibilang masalah kecil gitu. Yang penting udah bisa diselesaikan. Benar. Oke, ya berarti clear ya. Clear, Peng. Clear. Mas Gepeng ada yang mau disampaikan, Peng? Kamu kan dari tadi ngomongnya nggak terlalu banyak. Oh, ngomongku hari ini nggak terlalu banyak. Apa ya? Ya wis, pokoknya kalau misalnya bikin acara, nek bisa yang satu pertama yang penting on time, kedua yang penting apa itu juri-juri ya apa ya ngomong kopen lah. Diopeni lah. Kopen itu apa? Kopen itu apa? Di anu apa? Di entertain dengan baik lah. Entertain loh, juri nggak harus di entertain loh. Nggak harus di entertain. Ya wis pokoknya dilayani dengan baik lah. Dilayani dengan baik dari sebelum acara sampai setelah acara lah. Itu. Terus lagi apa ya? Terus yang compete juga kalau misalnya ada masalah dan lain sebagainya langsung diselesain di tempat aja. Kalau misalnya ono volunteer juga ya kalau bisa, kalau aku sih biasanya apa kalau misalnya bikin acara kayak gitu teman-temanku yang bantuin di stage kayak gitu Ya. tetap tak kasih tahu ini kontestan itu semuanya barista, semuanya juga pada latihan buat kompetisi ini, jadi kita kudu ngelayanin dengan baik, kudu nyambut dengan baik, semuanya tak suruh manggil cem semua, soalnya kan belum tahu bro, cemnya siapa, gitu, tak suruh manggil cem semua, gitu, gimana cem, butuh apa cem, biasanya kayak gitu pak, terus lagi, wes pokoknya Gawa ya. jurdil, Pokoknya jujur Gepeng dan lewes adil, ya. Kayak imik iki ya. Lewes di kayak imik, dawa ngomongnya gantek-entek. Setelah jurdil, Ya, sementing MC nggak salah-salah lah. Tapi kalau misalnya butuh MC, Situ udah ngomongnya ke situ. butuh MC bisa lah Gepeng. yang lebih proper. Dan Kalau butuh miskomunikasi acara kopi ya kan bisa kontak Gepeng mumpung harganya masih murah. Oh, belum mahal, Mahal, Pak. Masih sangat-sangat terjangkau ya kan. Masih sangat Butuh terjangkau. MC acara kopi masih terjangkau. Pokok nasi bungkus siap. Oke ya, let's close this ya. Thank you semua udah datang di sini dan kita udah klarifikasi semua dan mudah-mudahan udah nggak ada miskomunikasi lagi semuanya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam Salam no cincong. cincong.